Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir. Nah, malam ini kita akan belajar tentang apa itu social engineering ya. Jadi namanya juga engineering. Jadi dengan sengaja ya. Jadi ada rekayasa sosial yang disengaja ya. Jadi terutama untuk mengambil keuntungan ya. Faktor terlemah ingat ya, mirip seperti psikologi uang. Manusia itu faktor terlemah adalah emosi ya. Jadi dalam suatu sistem ya yang secanggih apapun terutama IT ya, kita tidak bicara IT ya, tapi kebanyakan social engineering tentang IT ya, dan banyak orang kehilangan uang habis identitasnya terbuka dan sebagainya, datanya diri terbuka sehingga mengakibatkan banyak kerugian ya, finansial, bahkan bisa masuk ke kriminal ya, kita bisa justru jadi tersangka seperti itu ya. Jadi ternyata kalau merentas suatu sistem keamanan, kita bicara sosial, emosi lah yang paling mudah diterobos daripada susah-susah belajar teknis ya. Nah, ini salah satu dari tentang social engineering. Oke, perkenalkan nama saya Ari. Nah, jadi kita besok belajar tentang coaching klinik, yin and yang, future memory dan sebagainya. Ya, kita penuh gitu loh. Nah, sekarang kenapa kita belajar social engineering? Pertama kali dan mengenal cara kerja social engineering. Ya, ternyata saat ini kita banyak diperdaya ya dengan sengaja, baik secara umum lempar jala ya, ataupun dengan kita khusus dibidik ya dengan social engineering. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kewaspadaan. Ya, ingat fungsi otak purba ya. Otak purba itu kalau kita ada di zona nyaman, waspada kita jadi berkurang. Ya, tidak ada sense of crisis. Tapi kalau terlalu terbuka, maka anxiety ya, kecemasan. Nah, sekarang kita bermain di tengah-tengahnya. Ya, bagaimana kita statusnya waspada. Nah, ini social engineering mengintai kita sehari-hari, bisa 24 jam gitu ya. Kita meningkatkan kewaspadaan, terus penting melindungi data pribadi ya. Kemudian kita akan belajar tips dan aplikasi pekerjaan sosial pemasyaratan, dan terakhir adalah pribadi. Ya, jadi kita belajar nanti bagaimana untuk pribadi kita social engineering, bagaimana kita melihat diri kita ya, apa kelemahan diri kita. Ya. Umumnya social engineering adalah di security cyber ya, internet ya. Jadi orang berpura-pura menjadi teman kita ya. Akun Facebook yang dibajak, WA-nya dibajak dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak mawas diri, habislah. Salah satu yang paling gampang adalah pinjam uang ya dari temannya apa-apa. Itu yang paling mudah. Seperti itu ya. Nanti kita lebih dalam, nggak sekedar itu aja ya. Kemudian juga banyak ya. Jadi yang digunakan adalah psikologi, manipulasi psikologi ya. Jadi manusia itu banyak aspek emosinya, kepo gitu ya, pengen ngeklik link aja gitu loh. Atau sifat tamak ya. Tamak. Kemarin saya baru ketemu beberapa orang tua siswa anak saya yang baru lulus, kita kumpul karena pengurus kelas. Jadi ada beberapa ibu-ibu terjebak kerugian oleh robot trading. Nah, gitu ya. Nah, itu karena nafsu ketamakan gitu ya. Nah, jadi saya ngobrol kebetulan bisa jadi bahan ini juga. Jadi banyak ya. Kemudian terutama mereka yang tipenya adalah impulsif. Ya, itu paling mudah tuh terkena tuh, impulsif ya. Beda dengan orang yang tipenya analytical, dia akan cenderung nahan ya, mengambil keputusan yang lama. Nah, itu cenderung lebih terbebas tuh. Jadi orang yang menunda-nunda, yang banyak berpikir, yang kemarin kita bilang jelek ya, thinker sama doer, dalam hal ini mereka lebih selamat gitu ya. Safe player. Jadi selalu semua ada dua sisi, safe player ada, doer ada, seperti itu ya. Jadi banyak hal. Nah, ini kita social engineering. Jadi ini contoh orakasi ya. Jadi banyak teman-teman saya juga ya. Jadi akunnya bisa dibajak, bisa ditransfer ya. Jadi kita punya akun Gojek, Shopee Pay ya, atau pinjaman online dan sebagainya. Nah, ini dari berita yang saya copy ini, apa namanya, kehilangan 11 juta rupiah ya. Gitu loh, dari Gojek. Ya, jadi hati-hati ya, kalau kan kita suka kepo ya, ada apa namanya, OTP ya, one time password. Ya, kita sekarang udah terbiasa gitu. Tapi orang di luar sana, daerah gitu, atau anak kita atau apa yang tidak terbiasa dengan ini, mereka dengan mudah ini nanti ditelepon pura-pura dari bank atau apa, orang salah kirim minta one time password, atau apa namanya, bisa juga seseorang konfirmasi melalui email.
Nah, email itu nanti orang itu ngeklik linknya. Sebenarnya link itu adalah persetujuan kita. Nah, orang yang kepo-kepo itu ada link-link itu nggak jelas itu diklik gitu ya. Nah, itu hati-hati seperti itu. Jadi orang yang kepo cenderung kena apa namanya kena jebakan social engineering dengan sengaja ya. Banyak jadi saya ini ada dua yang tebar jala SMS blast, WA blast dan sebagainya. Ada juga yang betul-betul didesain didesain untuk menyerang seseorang ya, menyerang seseorang. Orang itu nanti di apa seperti apa profilnya, seperti apa kesukaannya apa dan sebagainya, nanti baru disasar ya. Nanti kita sampai seperti ini. Nah, ini ada contoh kasus aplikasi, ini cuma contoh kasus ya. Nah, orang kasih ya, jadi ini bisa kita tadi sudah bisa dibaca ya. Nah, jadi hati-hati dengan ini. Dan banyak kemarin juga klien saya kebetulan saya nanganin tentang anxiety disorder. Nah, pas sesi keempatnya dia agak lesu karena Shopee Pay-nya jebol ya 11 juta sama gitu ya. Jadi dalam keadaan pusing apa-apa. Jadi social engineering adalah memainkan emosi kita seperti itu ya. Jadi kita mulai mawas diri ya tentang social engineering. Nah, sekarang kita belajar ya. Jadi 2016 ya, 2013 banyak akun Yahoo jebol ya. Nah, dan urutannya nyambung ya. Apapun yang akun Yahoo, teman-teman saya banyak yang Facebooknya berbasis akun Yahoo, banyak yang jebol juga gitu ya. Nanti kita juga belajar ya. Sekali kebanyakan orang cenderung kita belajar cenderung berpikir yang mudah. Hacker itu belajar cara berpikir kita ya. Tadi nanti akan kita bahas bagaimana orang kecenderungan menghafal tanggal lahir kita ya. Semakin banyak akun cenderung passwordnya satu. Nah, itu semuanya adalah tentang cara berpikir kita, emosi kita, gitu ya. Nah, jadi pentingnya kita mawas diri karena orang menargetkan data akun kita ya. Jadi zaman online ini selalu dua sisi, mempermudah kita melakukan transaksi dan mempermudah akun kita dijebol ya, baik akun yang betul-betul ada uangnya kita ataupun yang sialkan hutang ya, barang yang nggak dapat orang lain beli, hutangnya bayar ke kita. Nah, itu yang pinjol-pinjol seperti itu. Jadi orang banyak bermain KTP seperti itu ya. Jadi kita mulai belajar jadi melancangkan jadi online maupun langsung, kemudian mengeksploitasi aspek psikologinya ya. Jadi setiap orang pasti punya kelemahan ya, keponya, impulsifnya, panikan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau lempar jala, jadi walaupun hanya 1%, 2% lumayan karena dia besarkan numbernya aja gitu. Tapi kalau satu dia akan profiling kita. Jadi hati-hati ya dengan Facebook kita, dengan apa kita jadi kita jangan terlalu mengeksploitasi keluarga kita dan aktivitas kita karena kita bisa di profiling gitu ya. Nah, yang sering adalah sebagai petugas pajak misalnya atau polisi ya. Halo, nah dia karena profiling dia tahu ya telepon suaminya, dia periksa terus, teleponnya mati ya. Nah, di situ saat dia mensasar. Jangan lupa social engineering sudah menggunakan mesin ya. Mereka punya database kita. Dia akan nembak mesin kita. Mungkin di sini ada pernah pengalaman ngangkat telepon, sebenarnya cuma mesin. Ya. Mesin itu akan bermain seperti searching engine-nya Google. Ya. Jadi dia akan secara berkala meriksa nomor telepon kita untuk meriksa apakah telepon kita aktif atau tidak. Kalau dia tembak berbulan-bulan, misalnya 3 bulan, dianggap nomor tidak aktif orang itu. Jadi dia bisa mengupdate database kita. Kan kita paling banyak ya, orang Indonesia itu paling banyak ya gonta-ganti telepon. Nah, jadi mereka juga pakai robot untuk meriksanya gitu. Kita halo, 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 ternyata mesin gitu loh. Klik. Ya. Gitu. Sekarang di zaman 5.0 ini, ya menurut data science atau big data, yang menjadi harta karun bukan lagi emas, nikel atau ini, tapi data, big data ya. Karena luar biasa, uang kita, data kita semua bisa seperti itu ya. Nah, jadi faktor kecemasan ini adalah biasanya juga termasuk yang sering. Nah, jadi pada dasarnya siklus serangan social engineering terbagi 4 fase ya. Banyak juga yang lain, ada 5 fase apa, tapi saya ambil yang salah satu aja. Jadi dia akan mengidentifikasi, mengumpulkan tentang target ya, korban ya.
profilingnya seperti apa, kesukaannya seperti apa, ya, kelemahannya seperti apa, bermain dengan temannya siapa saja, gitu kan ya. Nah ini yang banyak dipakai ngintipnya kebanyakan dari Facebook ya, gitu lah. Kecuali kalau dia kenal sendiri. Nah mulai infiltrasi ya, membangun rasa percaya diri, ya, membangun kedekatan, gitu ya. Kemudian eksploitasi, serangan mengumpulkan data sensitif korban, mengakses perangkat keras mereka ya. Itu kalau kita melakukan ini ya. Tapi bisa juga melakukan telepon atau SMS. Dan akhirnya kalau dia sudah sudah dapat, nah dia akan disengagement ya, mengakhiri interaksi tanpa menimbulkan kecurigaan dari korban. Orang baru curiganya setelah berapa hari gitu ya. Waktu dulu juga banyak, ingat awal-awal COVID, masker hilang dari pasaran nih, banyak yang jual masker toko online ya, dari di IG atau apa ya, harganya mahal ya, satu pak aja 300 ribuan gitu ya. Nah itu banyak orang beli gitu ya, karena langkanya ini sangat perlu, jadi beli berapa ternyata enggak ya, begitu sudah sudah beli, kita diblok akun IG kita ya, atau dia hilang seperti itu. Ini toko online juga banyak ya, jadi terutama untuk Lazada gitu ya, atau kalau Shopee atau Tokopedia walaupun ada tapi cenderung jarang ya, seperti itu. Nah kita belajar apabila social engineering ya. Nah, jadi teknik data breaching ya, memanfaatkan serangan psikologi. Nah, jadi serangan psikologi ya, ada ancaman ini dari polisi, ini dari jaksa ya, ini dari pajak gitu ya, dan sebagainya. Suami ibu sedang kecelakaan. Nah, itu semua serangan psikologi ya, dan sebagainya. Termasuk serangan psikologi adalah memanfaatkan kerakusan kita ya. Tadi ya, mumpung lagi harga jatuh atau ini ya, atau yang paling sering adalah yang robot trading itu ya, tidur aja dapat uang gitu ya. Nah, itu termasuk social engineering karena ketamakan ya. Jadi emosi yang diambil adalah ketamakan ya. Nah, jadi kita sadar dari Kaspersky ya. Kaspersky adalah salah satu antivirus yang ternama ya, termasuk the best juga ya. Jadi rekayasa sosial manipulasi, mendapatkan akses informasi pribadi berharga. Ingat ya, kita cenderung antivirus kita ya, dia secara umum dia akan memblok sesuatu yang sudah jelas, tapi nggak jelas dia suka nanya kepada kita. Nah, ini sumber yang tidak dikenal. Anda iakan atau tidak. Nah, kita cenderung karena kita lagi menginstall suatu software, kita iakan. Nah, sekarang ini kita masalah nih, hampir semua kita install aplikasi di HP kita, semua minta izin akses foto, akses kontak, ya, habis semua kita, gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang orang menggunakan dua HP dengan kontak yang berbeda. Jadi orang yang sadar tentang social engineering itu menggunakan dua HP, gitu ya. Nah, pinjol juga begitu. Ya, pinjol itu kalau orang HP-nya kontaknya dikit cenderung tidak dia kabulkan ya, tapi kalau HP-nya udah di atas 1000 kontaknya 1000 2000 apa udah dia kabulkan, dia akan ngelihat gitu loh, dia oh ini orang itu aware terhadap ini. Nah itu termasuk termasuk survei yang dia untuk memutuskan ini diperlukan atau tidak ya. Jadi phonebook kita, foto-foto kita ya semua sudah keambil. Udah kita sebagaimana Google ya. Cuman Google itu resmi ya. Dan kita memerlukan dia, ada imbal baliknya. Kita mendapatkan email gratis, mendapatkan Google Map gratis dan sebagainya gratis gitu ya. Nah, jadi di sini rekayasa sosial memiliki tujuan spesifik yaitu mensabotase atau mencuri data gitu ya, mencuri data, akses pribadi, uang ya dan sebagainya, menggunakan serangan psikologi. Bisa juga mensabotase data ya, merusak data kita, atau data kita dienkrip sama dia ya, ini malware ya, jenis malware, kita bayar tebusan baru nanti dia buka, dikasih kuncinya data kita kebuka lagi. Nah, itu seperti itu. Memang kebanyakan ke ini ya, ke arah engineering.
ke arah teknis. Nah, tapi nanti kita akhir-akhirnya bagaimana untuk diri kita seperti itu ya. Nah, jadi selain serangan dibandingkan berdasarkan korban berpikir dan bertindak. Ingat ya, nah, social engineering udah ada ilmunya. Bagi hacker itu belajar social engineering ya. Jadi orang cenderung membuat password yang mudah ya. Orang kemudian apa ya, nggak jauh-jauh gitu ya, tanggal lahir apa-apa, ada sesuatu, nah itu udah di profile hampir semua seperti itu ya. Minimal 25% dapat lah, 23 kan lumayan gitu ya. Yang sudah ini nggak banyak, yang udah aware tentang ini nggak banyak ya. Minimnya ekspresi tentang pengetahuan korban terkait dunia teknologi. OTP kan ibu-ibu di kampung itu banyak yang nggak tahu ya. Di telepon seperti ini dia iya aja. Akhirnya OTP-nya keambil, udah akunnya sudah beralih gitu ya. Nah, kemudian juga banyak juga aplikasi-aplikasi yang dia dapat tumpangan disebut dengan Trojan ya. Nanti tumpangan itu akan mendownload aplikasi lain ya untuk mata-mata kita, aktivitas kita dan sebagainya. Nah, hati-hati juga tertentang kartu identitas kita. Jadi KTP itu tidak boleh sembarangan, gitu, sembarangan. Saya ingat sekali, gitu ya. Saya waktu zaman mendukung Ahok ya. Ini bukan ngomong politik ya. Banyak teman-teman saya mengumpulkan KTP, saya bilang jangan. Gitu ya, habis kamu gitu loh. Jadi emang sudah data-data itu sudah terkumpul, udah ada seorang dengan sukarela ya di mall-mall dapat, dia sudah mining data-data kita. NIK sekarang ya. Jadi bisa jadi yang sekarang ini adalah yang datanya sudah terkumpul dari 10 tahun yang lalu, bisa jadi. Gitu. Nah, itu kan karena apa namanya? Karena emosi ya, keterikatan atau mendukung apa-apa itu tetap berbahaya. Seperti itu cuma contoh aja ya, gitu loh. Tapi biasa kembali ke emosi lagi, jadi saya kasih secara rasional, ditolak juga seperti itu. Oke, nah sekarang kita berutama dengan social engineering ya. Jadi sebagian besar akan mengandalkan komunikasi aktual ya, penyerahan korbannya. Ya, kemudian kita lihat ya. Nah, ini sama tadi yang apa namanya? Penyerang menceritakan strategi dengan menggunakan informasi tentang latar belakang dan tempat kerja korban ya. Menyusun menjalin hubungan, interaksi dimulai dengan membangun kepercayaan. Nah, jadi mirip dengan membangun hubungan ya. Kemudian setelah kepercayaan terbentuk, kelemahannya seperti itu. Nah, jadi bisa ya. Bisa jadi kita punya teman di Facebook kita mirip. Dia apa namanya? Dia mantengin kita, bisa jadi. Gitu ya. Suatu saat kita lengah, saat kita sedang apa namanya memposting tentang kesedihan apa-apa, dia masuk seperti itu. Dia memprofil kita, memprofil teman-teman kita, cara komunikasi seperti apa ya. Ini ngobrol ini lo gue ya, ini ngomong sama ini bahasanya bahasa normal. Ini ngomongnya slang. Nah, dia sudah jadi memang spesifik direncanakan ya. Kemudian sudah terlihat terbentuk baru ya, udah berhasil dia memutuskan. Jadi ciri-cirinya seperti itu, dia memutuskan hilang gitu, menghapus jejak digitalnya. Oke, nah ini contohnya. Jadi satu teknik adalah disebut dengan baiting ya. Ya, ini paling sering ditemukan. Nah, jadi menggunakan serangan umpan dalam bentuk janji palsu, memancing keserakahan. Nah, robot-robot trading atau forex ya atau apa nih menggunakan ini baiting ya, keserakahan ya. Kripto juga, uang kripto seperti itu ya, atau keingintahuan korban ya. Cobain deh, mudah kok. Ibu-ibu juga bisa, nggak perlu apa namanya, nggak perlu keahlian seperti ini. Semua biar lepaskan saja seperti itu. Nah, mudah kok ya. Cukup investasi segini gitu ya. Terus habis itu menang. Ini sama nih, saya kalau ngobrol teman-teman saya yang korban sama ya, menang. Akhirnya ngisi makin banyak, 3 bulan hilang. Hilang begitu aja. Nggak bisa dihubungin. Nah, itu disebut dengan baiting ya. Oke, kemudian pretexting ya, informasi melalui serangan kebohongan yang dibuat dengan cerdik ya. Jadi oleh pelaku berpura-pura membutuhkan informasi sensitif, melakukan tugas penting ya. Informasi sensitif itu bisa secara pertanyaan langsung atau tidak langsung gitu ya. Kadang-kadang menceritakan saya apa sehingga dia bercerita gitu loh.
asik bercerita anak saya sekolah di Al-Azhar. Al-Azhar mana? Al-Azhar 1, Al-Azhar Pusat. Nah, orang sudah ketahuan tuh, dia ada di level mana ya secara finansial gitu ya. Nanti dari ngobrol-ngobrol dia apa namanya hobinya apa gitu ya. Terus apa-apa. Nah, itu berpura-pura membutuhkan informasi. Nah, sering juga kita dengan sengaja lihatnya hati-hati, tapi sekarang udah jarang ya, sekarang aplikasi sudah banyak yang online ya. Dulu hati-hati kan banyak banyak agen-agen untuk kartu kredit yang ada di mall-mall ya. Nah, kita mengisi itu, kita belum tentu diterima ya oleh bank kartu kreditnya setelah dia ini, tapi data kita sudah habis sama agen itu ya, termasuk tanggal lahir kita, termasuk nama ibu kandung kita, gitu ya. Nah, kita sudah memberikan apa namanya beberapa data kita, gitu ya. Nah, kemudian phishing ya, jenis rangsangan ini paling berbahaya ya. Penuh hadir kampanye email, pesan teks ini paling banyak nih phishing. Hati-hati dengan email kita, jangan kepo. Sekali-sekali jangan kepo, jangan sekali-sekali ngeklik ya. Urgent harus seperti ini. Nah, yang paling banyak adalah keingintahuan. Saya banyak sekali nerima ini, makanya saya mempelajarin seperti apa gitu dan saya sama sekali nggak pernah klik. Habis itu saya dengar klik ini seperti apa gitu ya. Kalaupun saya klik ya, saya menggunakan apa namanya jalur VPN gitu ya. Jadi sama sekali tidak dia tidak bisa melihat kita. Ya, mengapa informasi sensitif, mengklik tahunan ke situs web berbahaya ya, atau membuka lampiran berisi malware. Jadi hati-hati dan kita sembarangan membuka klik. Ya, bisa jadi klik itu melink sesuatu yang artinya kita menyetujui. Ya, spesiesnya juga mirip ya. Jadi tapi lebih terstruktur ya. Individu perusahaan tertentu lebih terstruktur bisa menyerang satu perusahaan ya. Jadi yang orang IT tahu ya. Jadi betul-betul menyusun pesan berdasarkan karakteristik posisi pekerjaan kontak milik korban. Jadi korban ya, calon korban. Nah, jadi ini betul-betul lebih spesifik. Jadi maaf ya yang apa namanya? Yang ini banyak istilah-istilah. Ya intinya bahwa banyak apa namanya teknik-teknik ya. Nah, ini dengan betting kemudian hadiah. Kan kita banyak ya, klik aja gratis dapat hadiah besar ya sebagai imbalan seperti ini. Nah, ini banyak orang terpedaya juga hadiah besar ya karena keserakahan gitu ya. Kemudian tailgating ya jadi masuk merujuk pada aksi attackers menyusup ke area terlarang suatu gedung ya menyamar sebagai seorang kurir mengantarkan barang. Nah, ini sering ya biasanya kalau suatu komplek ya orang tua nyonya sama tuannya pergi, yang saya lihat faktor terlemah adalah pembantu. Ya, ini bisa tailgating ya. Datang pura-pura apa namanya disuruh dari ibunya ya, dari tuan suruh ini ada mengangkut barang atau apa-apa dan dengan komunikasi dia percaya. Jadi banyak nih kasus ya. Faktor terlemah ada pembantu ya. Jadi semua apa namanya masuk atau pura-pura apa namanya sebagai petugas PLN atau sensus dan sebagainya. Jadi dia masuk memperboleh kita justru kita yang memperbolehkan ya. Kemudian membuat yang scareware itu perangkatnya terkena malware ya. Nah, ini lebih teknis ya menggunakan software bisa saya skip. Nah, sekarang kita mulai tips untuk mencegah serangan seperti ini. Jadi kita meningkatkan kewaspadaan kita, kesadaran akan bahaya social engineering. Ya, kalau perlu nanti kita apa namanya membiasakan kita lihat terus kita kasih tahu ke saudara kita, tapi nih saya dapat seperti ini ya, screen capture apa-apa. Nggak usah kepo gitu ya. Kita tetap nggak tahu, tapi kalau kita nyoba-nyoba karena kepo ya punya risiko ini benar atau enggak gitu ya. Jadi apa namanya meningkatkan kesadaran ya kita perusahaan kita ya dan sebagainya. Ya. Kemudian layanan email terbaik. Nah, jadi kalau betul-betul bisnis apa-apa, kalau bisa email yang benar-benar bisnis ya, atau bukan email yang gratisan seperti itu ya. Atau email itu mempunyai apa namanya kemampuan untuk menyaring malware atau apa Gmail walaupun gratis bagus ya. Nah, yang nomor 3 ini paling penting ya. Jangan ragu untuk mengecek ulang, riset atau konfirmasi ya. Ada yang bilang suami ibu kecelakaan dari kantor polisi ya. Kita telepon suami kita nggak bisa dihubungin ya.
harus saya. Nah, kemarin teman-teman saya, teman kuliah saya, kita waktu 5 tahun yang lalu kita bikin bisnis untuk apa namanya, kurban ya, kita bikin sapi apa-apa. Nah, dia melakukan social engineering. Transfernya sore. Ya, dulu belum zaman online ya, sekitar 10 tahun yang lalu, transfernya sore, bank sudah tutup ya, jam 6 maghrib. Habis itu dia ngirim SMS minta diantarkan sekarang juga. Sedangkan bendahara koperasi kita nggak bisa baru baru Senin gitu ya. Nah, karena yang bendahara ini lagi sibuk, lagi di jalan, telepon ini, tolong cek. Dia karena nggak bisa cek, cuman dia dengan ngomong santainya bilang dana sudah masuk gitu ya. Dia nggak sempat KTM, nggak sempat apa-apa gitu ya. Akhirnya malam itu kita kirim sapinya. Dan sapi itu dikirimnya pinter lagi, bukan ke lokasi, ke tempat pengumpulan sapi gitu. Dan semua bisa naruh di mana aja. Dan akhirnya hilang lah gitu ya. Sekitar hampir 400 juta seperti itu. Padahal tuh pensiun kawan-kawan kita gitu ya. Nah, itu jangan lupa segala sesuatu mengecek ulang riset ya. Kita perlu, nah sekarang karena kita belajar social engineering, kita harus bikin apa namanya alternatif daruratnya apa ya. Kalau punya perlu teman kita atau siapa punya nomor 2, nomor yang bisa dihubungin. Yang ke sini apa? Kalau nggak bisa bagaimana ya? Kalau perlu share lokasi dan sebagainya untuk konfirmasi posisinya di mana dan sebagainya. Gitu ya. Ini cuman meningkatkan kesadaran aja. Ini cuman ide-ide ya. Oke, gunakan multifactor authentication. Nah, kalau belajar Gmail sudah tahu ya. Jadi nanti kita tidak hanya password saja, bisa juga menggunakan apa namanya, nomor telepon, ya, nomor HP gitu ya, dan sebagainya. Itu bisa, itu multifactor authentication. Nah, kita juga ya, biasanya kalau apa namanya, kalau orang pura-pura jadi teman kita apa-apa ya, kita bisa atau multifactor authentication-nya kita cerita ya, cerita bahwa ini kita cerita tentang masa lalu kita dengan teman kita ya waktu ada di sini gitu ya. Nah, kalau dia ceritanya ngaco berarti dia apa namanya, tidak valid gitu ya. Dia pura-pura teman kita, teman tidak lama, kita ingat-ingat lupa, teman di mana, teman kuliah atau teman ini gitu ya. Nah, nah habis itu kita pura-pura. Nah, saya sering pura-pura gitu ya. Eh, teman sekolah gitu kan ya. Teman sekolah SMA IPA atau IPS. Oh, berarti kelas IPS dong sama saya gitu ya. Dia bilang iya. Dia cenderung iya karena saya arahkan padahal saya IPA. Oh, dia berarti bohong. Nah, itu bisa apa namanya, autentifikasi juga. Nah, kemudian juga amankan perangkat kita ya. Nah, ini terlalu teknis ya. Antivirus, firewall hingga VPN. Jadi antivirus jadi kalau kita yang menggunakan apa namanya gratisan juga bahaya. Nah, kenapa ini penting? Karena bisa jadi di sini kita naruh password kita di HP, bisa jadi ya, atau di perangkat komputer kita ya, atau bisa jadi dia mengambil alih password kita, bisa. Phishing itu banyak mengambil alih password kita dan habisnya nanti arahnya ke finansial kita atau ke data kita. Bisa jadi kita pernah naruh foto KTP kita di phonebook HP kita ya. Hapus saja habis foto, kirim untuk penting ya, untuk satu bank, habis itu hapus aja dan sebagainya. Nah, itu bisa diambil dengan tadi ya, teknik phishing, teknik apa, teknik trojan, teknik malware dan sebagainya. Oke, nah sekarang cara mencegahnya tadi udah ya beberapa, tapi ada ya. Ingat jangan mengklik tautan yang mencurigakan. Jangan kepo. Gitu ya. Kemudian periksa kembali sumber situs yang ingin dibuka ya. Klik bca.com. Ya, dulu pernah ya, 25 tahun lagi klik BCA jadi klik BCA. Gitu ya. Dan orang banyak. Nah, saat itu dia ambil tuh. Nah, dulu zaman belum pakai apa namanya yang mirip kalkulator itu ya, belum pakai alat seperti itu. Nah, itu bisa bisa diambil ya. Hindari percakapan dengan orang asing, hindari download dokumen tidak penting, jangan mengupload barcode. Nah, ini paling banyak nih. Mengupload barcode, ingin eksis di medsos. Padahal barcode itu berisi data pribadi kita, NIK kita ya. Kalau kalau tiket sini ke sana, tanggal lahir kita bisa jadi apapun. Nah, itu dapat itu ya. Kita juga bisa baca itu, kita pakai
pakai barcode scanner aja, nanti dapat seperti itu ya linknya. Jangan mengupload foto KTP, data pribadi lainnya. Anggap saja seluruh tawaran itu palsu. Nah ini penting ya, menganggap seluruh tawaran itu adalah palsu. Jadi kita bertindak berdasarkan curiga, gitu ya. Tolak request email pesan orang yang tidak dikenal, karena ini bisa juga phishing ya. Begitu kita email apa-apa, ya selalu ingat akan risiko kehilangan informasi penting. Ya, nah titik terlemah dari sebuah sistem adalah manusia. Ya, manusia mempunyai sifat ingin tahu. Miss call terus nih siapa gitu ya, akhirnya kita call balik, gitu ya. Nah, kalau saya paling paling anti apa namanya, bukan apa-apa. Kalau telepon tidak dikenal saya nggak pernah angkat. Saya cuma berpikiran kalau penting pasti dia WA. Simpel aja, kalau dia penting pasti dia WA gitu ya. Kalau dia WA, oh iya pentingnya barusan saya miss call. Oh maaf ya saya lagi sibuk gitu ya. Jangan gunakan password yang mudah di email ya, mudah diingat ya. Kata-kata apa-apa. Nah, itu termasuk sasaran social engineering. Kita cenderung seperti itu ya. Nah, orang yang pertama kali melek gadget atau apa-apa punya pertama kali punya ATM ya, pertama kali punya dompet online ya, GoPay dan sebagainya, cenderung PIN tanggal lahir, cenderung ya. Walaupun persentasinya 40-60%, walaupun 40% tetap besar. Kalau kita bermain dengan hukum bilangan besar ya, the law of large number ya. Kemudian menyimpan kumpulan password di suatu folder, lokasi atau HP ya. Yang sekali-sekali HP kita rusak atau HP kita rusak kita jual dalam keadaan rusak tidak bisa dibuka, ya memori ada di sana. Ya, atau notebook kita ya. Kita belum tahu nantinya gitu ya. Atau masih tadi bisa diambil seperti itu ya. Gitu ya. Yang paling banyak terus terang termasuk saya dulu. Sampai saya pakai antivirus McAfee ya. Dia bisa tahu kamu punya password yang sama di sini 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 gitu ya. Password ini suka dicoba di attempt oleh yang mana pernah sempat kebuka tapi seperti ini gitu ya. Nah dari sini saya sadar ya, saya juga baru sadar baru 3 tahun terakhir ya, banyak password sama gitu kan. Zoom, kalau sudah ini kebuka habis semuanya ya, email kita, apa-apa kita ya, dan sebagainya, fintech kita, marketplace kita ya, kita punya Shopee apa-apa, habis semua dan orang bisa belanja seperti itu. Kemudian, nah ini saya sudah sadarnya sejak lama ya. Aplikasi resmi saya menggunakan nama ibu kandung saya. Tapi kalau tidak resmi tadi ya, aplikasi yang nggak jelas ya, ada di mana-mana saya menggunakan ibu kandung yang lain, apa nama kecilnya apa-apa gitu ya. Tapi saya ingat gitu ya. Nah, begitu ada verifikasi seperti apa-apa, nah dia akan gagal. Karena itu bukan yang sebenarnya gitu ya. Karena saya punya kesadaran udah lama. Karena saya bermain di security ya. Nah, kalau bisa usahakanlah gunakan antivirus berbayar ya, baik di HP maupun di ini. Kalau bisa lagi ada internet security sama VPN. Nah, sekarang kita mulai lebih dalam ya. Nah, tadi kalau kelompok social engineering juga bisa mensasar kelompok kerja, keluarga, dan individu. Nah, sekarang kita mulai belajar, kita mengulang lagi ya, boleh ya. Nah, kita menggunakan teknik berpikir 6 topi ya. Nah, jadi kita ingin tahu, penasaran, serakah, robot ya, trading, gengsi. Nah, atau kita baik hati ya, orangnya suka. Jadi banyak, maaf ya, bukannya apa-apa, banyak orang penipuan transfer atas nama yayasan. Karena kebaikan hati kita transfer, gitu ya. Kalau saya lebih senang cek dulu ya seperti ini seperti apa ya, dia seperti apa, terus kita lihat seperti ini, jadi boleh ya. Jadi banyak. Ya nggak ada salahnya juga sih kalau seperti ini. Tapi kita nggak tahu nanti dana untuk apa gitu ya. Nah, jadi menggunakan jiwa sosial kita baik hati juga gitu ya. Atau percaya ya. Orang saya dapat SMS atau WA gelarnya profesor apa-apa atau haji atau belakangnya ada SH gitu ya. Itu untuk meningkatkan kepercayaan bahwa dia benar ya. Atau menggunakan urgensi ketakutan ya. Ada ancaman seperti apa ya. Kemarin kan pinjol tuh ancaman ya. Menggunakan foto-foto yang diedit ya, fotonya diganti wajah peminjam itu disebar ya, maaf ya, foto porno dan sebagainya itu disebar seperti itu. Nah, itu menggunakan seperti itu akhirnya dan sebagai intimidasi gitu ya. Nah sekarang kita ingat lagi ya, sekarang kita mulai berpikir lebih detail ya.
kita ingat bahwa tentang nah ini dia ya. Kolektivitas social engineering ya. Pengertian kedua dari social engineering adalah mata rantai terlemah. Ya. Nah, ini lebih masuk akal ya. Mata rantai terlemah dari sistem pertahanan tubuh kita salah satu terlemah adalah emosi. Ya, terkuat adalah rasionalitas. Ingat ya, waktu kita belajar psikologi uang ya, terlemah adalah emosi dan itu yang dieksploitasi terus-menerus. Ya, nah jadi seperti mata rantai. Ya, setiap mata rantai itu punya kekuatan dan kekuatannya tidak seragam ya. Nah, ambil satuannya misalnya kekuatannya yang pertama adalah 800 kg. Jadi kalau ditarik mata rantai tersebut satu aja ya, ditarik 700 kg nggak patah, 750 nggak patah, 800 nggak patah, 800 lebih dikit patah. Nah, jadi kekuatan maksimum adalah 800. Nah, mata rantai kedua ditarik 800 nggak apa-apa, 825 nggak apa-apa, 850 nggak apa-apa, lebih 850 patah. Maka kekuatan mata rantai itu adalah 850 dan sebagainya, seluruh sistem. Nah, kalau seluruh mata rantai digabungkan, kalau ditarik, maka mata rantai yang terlemah itulah ada yang putus. Nah, itulah social engineering. Ya. Nah, mata rantai terlemah itu 750 itu yang akan putus duluan. Yang lainnya enggak, aman sentosa. Ya. Nah, jadi dalam tadi ada kita bicara teamwork ya. Nah, dalam teamwork itu orang yang terlemah itulah sasaran social engineering di tim kita. Ya, rumah pembantu kita yang terlemah. Nah, dia percaya dengan omongan orang dari petugas ini, dia persilakan masuk ya. Tentu begitu masuk, tentu banyak orang ya. Yang penting pintu udah dibuka ya. Tentu masuk banyak orang, udah dirampok bisa seperti itu. Nah, itu materialnya terlemah. Nah, ya. Nah, sekarang kita periksa diri kita. Ya. Nah, periksa diri kita, terlemah kita apa? Oh, ternyata saya impulsif, ya, tergopoh-gopoh, reaktif, ya, atau saya terlalu emosian, atau saya terlalu serakah, ya, atau apa? Nah, itu adalah materi terlemah. Ya, itulah yang disasar oleh menyebabkan kesalahan diri kita. Ya. Nah, bagaimana dengan materi terlemah? Ya, bisa dihilangkan, kejam ya, bisa dihilangkan. Nah, kalau cancer kan dihilangkan, ya, bisa juga di-upgrade. Gitu ya, bisa gambar ini nggak ada ya, di-upgrade ya, mungkin 750 di-upgrade sehingga kompetensi apa dinaikkan ya, kompetensi dinaikkan. Nah, mungkin dia bisa jadi 850, jadi berpindah yang terlemahnya siapa, atau bisa dalam tim kita ternyata potensi bukan itu, dia pindahkan ke bagian lain, bisa seperti itu ya. Tapi contoh ini kalau dia toksik ya, kalau dia apa namanya, kalau dia merugikan ya dibuang seperti itu ya. Nah, pembantu kalau toksik apa-apa atau dia mencuri apa-apa kita buang seperti itu. Kalau bisa dibuang, enggak kalau ya itu jalan terakhir, kalau enggak kita upgrade dan sebagainya. Nah, jadi seperti tadi slide sebelumnya, jadi bisa teamwork, bisa sosial, bisa pekerjaan, dan bisa individu. Dan tentu saja semua kembali lagi ke sini. Ya. Kita berlatih tentang topi yang pernah kita pakai. Ya, kita menganalisa titik terlemah kita apa dengan topi putih. Ya, data tadi seperti apa? Ya, oh mata rantai ini paling rendah 750 kg kemampuan apa namanya kekuatan tertinggi. Nah, itu kan fakta, gitu ya. Kayak kita kalau beli alat pemanjat tebing tuh udah dibilang ya 2 ton. Nah, jadi tuh alat panjat tebing kita tuh yang rantai itu 2 ton kapasitasnya. Kita cukup lah, sangat ringan ya. Nah, terus begitu kita guna topi merah baik untuk tim pekerjaan kita atau untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Tadi pertanyaan Mbak Ani ya. Ya. Untuk diri kita sendiri. Ya, kelemahan kita apa? Gitu ya. Reaksi emosi kita apa? Atau kita mungkin ada intuisi gitu ya. Nah, emosi kita seperti apa? Nah, kemudian kuning juga optimis ya, hitam peringatan pesimistis ya. Ketakutan-ketakutan kita ya, kegagalan kita apa yang terjadi? Seperti itu.
hijau kreativitas dan biru. Nah, jadi kita pelan-pelan ya, kita tarik yang kemarin kita pelajarin besok. Nah, sekarang dengan menganalisa, belajar menggunakan 6 topi. Minggu depan kita menggunakan 6 topi, salah satunya kita sisipkan untuk coaching dengan teknik-teknik lainnya. Jadi mirip ya. Kemarin kita sudah belajar 7 habit, saya gunakan gitu ya. Dan sebagainya, sekarang saya tarik gitu ya, biar inline. Nah, sekarang kita mulai biasa ya, mulai biasa menggunakan topi hitam. Nah, sekali-sekali kita muhasabah, meriksa diri kita ya, peringatan tentang diri kita ya. Banyak makan manisan, kurang olahraga ya, dan apa-apa, peringatan ya, peringatan tentang tubuh kita, peringatan tentang perilaku kita ya, pemarah-pemarah, peringatan tentang perilaku kita yang impulsif ya, berapa kali kita gagal ya, salah mengambil keputusan, salah membeli barang gitu, seperti itu. Nah, ya asik ya, kita belajar seperti coach itu, belajar supaya dia tidak memberitahu, itu paling susah. Orang biasa memberitahu, tiba-tiba bertanya, itu paling susah. Tapi dengan dilatih, dia bisa. Nah, mirip kejadian dengan topi hitam. Ya, kita mulai berlatih melihat diri kita ya, dari sisi fakta berarti topi putih. Dari sisi emosi sama intuisi. Gitu ya. Topi merah. Ya, optimisnya ya. Optimisnya ini dia punya potensi. Dia lemah di situ karena posisinya. Ya, di tempat lain dia bisa jadi bisa jadi Superman, hanya tempat itu aja bisa jadi ya, atau bisa jadi toxic udah dicoba apa-apa dia tidak ini, kita buang saja seperti itu ya. Kemudian hitam ya, dan sebagai peringatan, ancaman-ancaman ya, hati-hati ya, kemudian dia gagal. Nah, ini penting nih ya, yang nafsu tadi untuk trading, robot trading apa-apa ya, dia hitam. Masa sih semua orang untung? Kan berlaku zero sum. Kalau ada yang untung pasti ada yang rugi. Ya, kita sisi sana pasti sisi sana. Nah, kita belajar nanti di yin yang ya. Selalu ada 2 sisi. Nanti kita akan dalam lagi tentang energi atau segala sesuatunya. Selalu. Nah, jadi penting hitam ini sebagai pengerem kita. Ya. Untuk kita tidak terburu-buru ya. Nah, hitam sama putih nanti enak nih ya. Analisa peringatan ya, datanya seperti apa ya. Kenapa sih bisa begini? Nggak mungkin banget. Nah, seperti itu ya. Hijau juga kreativitas ya. Untuk ide-ide baru, peluang alternatif ya. Dan sebagainya. Ada cara lain nggak? Seperti itu. Cara lain untuk melindungi diri saya bagaimana sih? Gitu ya. Cara lain adalah saya menunda keputusan. Gitu ya. Keputusan penting ini saya tunda ya. Saya tidak pikirkan sebenarnya. Ternyata saya tadi impulsif ya. Saya secara sadar mindfulness, saya belajar untuk menunda belanja ya, menunda apa dan sebagainya ya, dan sebagainya. Dan kita belajar untuk mengkontrol proses kita biru ya. Jadi biru itu paling atas ya, ingat ya, proses seperti itu ya. Kita sudah menggunakan 5 topi sebelumnya enggak? Ya, setelah tadinya saya emosi, ingat ya, kalau kita mulainya dari emosi atau mulai dari hitam juga boleh ya, ketakutan ya. Setelah kita yang lain-lain, kita balik lagi. Apa terbukti ketakutan saya diperkuat atau diperlemah? Diperkuat, oh jangan deh, ini bahaya. Gitu ya. Bisa juga mulai dari, kalau kita tipe realistis analitik, kita boleh dari putih, nanti baliknya ke putih lagi boleh. Ya, balik nggak putih juga boleh. Ini cuma nanti setiap orang ketemu polanya. Ya, rasional. Kan selalu hukum dagang itu selalu zero sum, ya. Sekumpulan orang di sisi kiri untung segini pasti berpindah. Sekumpulan di sisi kanan ada ruginya segini. Cuma ada yang untung kecil, ada yang untung besar dan sebagainya. Belum lagi nanti berlaku hukum Pareto ya. Nah, itu kalau kita berpikir seperti itu, data sebelumnya sebenarnya bisa jadi pas kita ditawarin data yang bagus-bagus saja. Bisa jadi seperti itu. Nanti logika kita, masa sih bisa seperti ini gitu ya. Nah, bahkan iklan, saya ada iklan di HP saya, robot tradingnya ada orang sukses di copy, mana bisa ya, trading waktunya sudah berbeda, nggak bisa mengcopy seperti itu. Karena saham itu udah naik turun dan sebagainya. Nah, jadi social engineering adalah bisa berlaku untuk suatu sistem ya, yang awal tadi adalah tentang gadget
tentang teknologi. Kenapa? Karena kita terlibat. Ya, salah klik habis uang kita karena emosi. Salah klik habis kita belanja, gitu ya. Salah klik orang lain akun kita pakai Shopee Pay kita atau pakai GoPay kita. Nah, yang kedua adalah tentang uh, social engineering, para hacker itu dan sebagainya mensasar mata rantai terlemah dari suatu sistem. Kita sebagai individu pun sistem, ya. Kita sebagai individu sistem, kita punya pola pikir, punya pola emosi, punya pola perilaku, pola pengambilan keputusan dan sebagainya. Nah, itu juga sistem, ya. Pas kembali pengambilan keputusan terlemah kita apa? Ya, kita berpikir, kita habis itu ngelihat fakta, ya, mulai menulis kesalahan kita masa lalu apa, karena apa, ya itu kan fakta putih ya. Oh ternyata saya banyak emosi gitu ya. Udah jelas dikasih tahu orang lain saya tetap ini karena keserakan saya akhirnya seperti ini. Nah, bisa seperti itu. Oke, kita sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Ari, Ya, silakan mau, Pak U. mau ngasih ini aja cerita. Jadi Ya, gini, waktu itu kira-kira tahun lalu ya, ya, kira-kira bulan Juli atau Agustus, saya agak ya, lupa. ya, Nah, itu saya waktu itu memang kebetulan lagi lagi taruh uang di Bank BRI cukup banyak. oke, ya, Nah, kayaknya orang dalam ini atau saya ceritain deh. Jadi ya, suatu malam-malam kira-kira jam 9.15 ya, saya malam ya, tiba-tiba dapat SMS. Iya, ya, kurang lebih jam 9.15 jam 9.30. Saya dapat SMS sampai 5 kali 6 kali minta ya, OTP OTP. iya, one Wah, time saya password cuekin ya, aja. iya, Iya, hmm. OTP. Nah, terus 5 menit kemudian ada orang dari, dia kan tahu, kita tahu berarti kan. Iya, Nah, terus kemudian ada, ini tapi kan berarti data saya bocor udah. bocor Saya ya, keselnya gitu. Karena dia tahu handphone saya berarti bocor kan. ya, Nah, tahu nomor ATM saya apa segala udah bocor. Nah, terus kemudian hmm. 5 menit kemudian, mereka mengantisipasi. Hmm. Kita tahu pun dia sudah langkah ke depan, tiba-tiba ada orang dari, dan teleponnya itu sampai hari ini saya masih screenshot, itulah dari call centernya BRI. Iya. Dari call centernya BRI telepon. Jadi kalau nggak salah 1.400 sekian, saya lupa ya. Iya. Pokoknya Iya. call centernya BRI, dia telepon, Pak, ini barusan akun Bapak mau coba dihack. Oh Iya. iya, terima kasih Pak, saya bilang gitu. Hmm. Iya, ya, saya abaikan kok, saya nggak jawab apa-apa. Oh Iya. iya Pak, ini kita mau konfirmasi ke Bapak, tolong yang OTP terakhir dibacakan. Hmm. Wah, ini nggak masuk akal Iya, nih. nggak masuk Tapi akal ya. dia mikir, kita udah tahu, terus dia mencoba dari balik pakai yang lebih lebih mengecewakan itu apa? Dia bisa pakai call centernya BRI. Iya. Nomor call centernya BRI dia telepon. Dia Iya. telepon saya, dia kasih tahu, saya minta tolong ini karena saya mau riset semuanya lagi. Waduh, saya buat grogi juga nih, Iya. gitu kan? Karena ini ngirim lagi gitu loh, Iya. ngirim terus-terusan gitu, 5 kali 6 kali gitu kan Iya. sebelumnya. Wah, ini saya juga agak grogi juga nih. Ini orang BRI beneran apa palsu nih? Iya. Nah, tapi saya cukup tenang waktu itu. Terus kemudian saya telepon call center yang beneran, call center BRI. Nah, tapi saya telepon karena udah malam sekali, saya nggak bisa telepon RM saya. Saya Iya. telepon call centernya BRI. Saya bilang, Pak, ini saya dapat telepon dari nomor sekian. Apakah benar dari call center BRI minta minta OTP untuk di reset? Saya rasa nggak mungkin Pak ini minta ini. Kan saya Iya. confirm ke orang lain. Iya. Iya Pak, tolong diabaikan aja. Ya udah, Iya. besoknya terus kemudian saya ini. Tapi jadi mereka itu kadang-kadang udah mikir bahwa one step ahead gitu loh, bahwa Betul. kita ini udah tahu, dan terus Iya. kemudian gimana? Dia nawarin solusi, bilangnya data kita untuk di riset supaya nggak dihack sama mereka gitu loh. Iya. Wah, Iya. jadi ngeri juga nih. Kita juga Iya. jadi grogi nih. Iya. Kalau saya nggak kasih, saya bisa dihack terus-terusan nih. Iya, betul. Akhirnya besok paginya saya kasih tahu ini saya kecewa nih sama BRI. Saya ngomong sama Iya. RM saya. Saya kecewa. Kenapa? Satu, nomor telepon saya udah dikasih ini. Terus nomor dua, mereka bisa tahu data-data saya secara persis.
Dan mereka Yeah. sebutin lagi. Itu Yeah. data, kalau nggak salah mereka sempat sebutin yang orang itu transaksi terakhir atau apa gitu. Oh Membuat saya jadi iya. grogi. Saya Kadang-kadang 3 benar-benar transaksi terakhir grogi kan suka karena konfirmasi kan. iya, dan saya benar-benar grogi gitu loh. Iya. Dia bisa tahu nama lengkap ibu kandung, Betul. semuanya dia tahu semua. Terus kemudian dia ngomong transaksi terakhir. Wah, ini udah bocor nih. Saya kecewa. Saya ngomong sama orang BRI-nya. Ini sama dia diganti semua ini data-data saya. Saya juga ganti nomor telepon yang saya satunya lagi. Yeah. Tapi ya gitu loh. Intinya bahwa mereka itu bisa masuk dari sistem. Terus Yeah. kemudian mereka juga memanfaatkan kepanikan kita supaya kita lebih tenang, malah seakan-akan malah jadi berbalik gitu loh. Yang buat saya curiga, ini OTP kenapa dia minta ya? Kalau dia mau riset aja gitu loh. Pak, saya bilang, Pak, ini kan saya belum ngasih apa-apa, Pak. Kalau Bapak mau riset aja, saya bilang kan, Bapak kan orang dalam kan, Pak, orang BRI. Oh, nggak bisa, Pak. Saya perlu OTP yang terakhir yang terkirimkan. Ini OTP untuk meriset data. Wah, bener-bener deh. Jadi mereka itu udah canggih juga gitu loh, Pak. Intinya itu aja. Ya, terima kasih Pak U ya. Jadi dia dua ya, dari kekautan syahwatan sama urgensi. Gitu ya. Saya kasus penipuan yang sapi sama kambing kurban itu urgensi ya, dia bikin seperti itu. Nah, yang seperti Pak U ini jarang. Gitu ya. Orang banyak udah jebol kedua ya dari call center itu. Emang telepon itu bisa diganti gitu ya. Kita telepon itu nanti yang keluarnya bisa diganti ya. Seperti Hide itu teknologinya ada. Terima kasih Pak U ya sharingnya. Gitu. Intinya bahaya sekali ya. Jadi kita perlu aware tentang social engineering seperti ini ya. Habis seperti ini data-data kita ya. Jadi jangan sampai dulu waktu teman-teman saya nggak ada urusan politik waktu mau kasih fotokopi KTP, enggak, saya nggak ada hubungan sama itu calon gubernur DKI, nggak ada hubungan dari independen, tapi itu bahaya sekali ngasih fotokopi ke orang lain gitu. Akhirnya sadar ya udah begini-gini gitu loh. Nanti lihat aja nggak tahu ya 10 tahun kemudian data kamu seperti itu. Jadi hal sekecil apapun, nah kita mulai aware ya. Intinya adalah ingat tadi ya poin keberapa, semua itu bohong ya, beranggap bahwa itu bohong. Kita beranggap kita tidak percaya seperti itu. Makasih Pak U ya. Yang ada yang pertanyaan atau mau sharing juga. Yang jelas banyak ya. Saya banyak kalau mau cerita juga nggak sempat ya. Silakan. Awareness kita naikkan ya. Siaga. Nggak siaga 0, minimal siaga 1 atau siaga 2. Gitu. Tapi nah Pak U tadi udah siaga 4 itu. Udah ditekan waktunya gitu ya. Nah, di situ kita bermain antara berpikir secara jernih dengan emosi ya, karena emosi yang diserang ya, dan kecemasan dengan waktu ya. Seperti ini dihajar terus-menerus. Dan saya lihat gitu ya, dan saya tetap dapat ya. Saya pernah 2 tahun yang lalu sampai ganti nomor HP seperti itu. Boleh seperti itu ya. Silakan ada yang lain. Nah, kita bisa mawas diri nanti. Kita kelemahannya apa? Ya, silakan Pak Probo. Iya, Pak. Berarti untuk social engineering ini kita benar-benar nggak tahu ya, Pak ya. Ini memang orang ada maksud tujuan tertentu, kita sebelumnya nggak tahu ya, Pak ya. Oh, bisa nggak tahu. Nah, sekarang kita awareness kita naikin. Namanya engineering, rekayasa, disiapkan. Nah, tadi kan yang Pak U itu kan terstruktur kan? Kalau dia sudah tahu, maka step keduanya apa? Nah, terus step yang ketiga. Termasuk orang dekat ya Pak ya? Oh, bisa jadi. Bisa jadi, ya. Nah, kalau bos, bisa jadi titik lemahnya sekretaris ya. Gitu. Sekali-sekali diajak makan, ngobrol-ngobrol, suka gosip tentang bosnya begini, udah bocor. Hanya main kopi aja, segelas kopi aja diajak ngobrol. Bocor itu social engineering juga ya. Bocornya banyak dari sekretaris, bisa jadi pembantu ya. Ngobrol sama tukang sayur di depan ya. Ngegosipin tuannya, itu social engineering. Bisa jadi dipakai untuk perampok ya. Ibu saya kalau nyonya saya kalau weekend tuh pasti keluar kota ya, atau ke rumah ngajak ini ke mana ini, itu udah social engineering. Berarti weekend rumah itu kosong. Cuma ada pembantunya aja. Nah, itu data apapun seperti itu. Jadi kita lihat hati-hati dengan rumah kita ya. Nah, ingat tembok Cina ya. Begitu kokohnya ya.
Berapa kali dinasti tidak tembus? Akhirnya tembusnya kenapa? Penjaga disogok. Disogok. Itu berapa ratus tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu ya? Itu social engineering. Ya, tembok Cina dibobol karena penjaga pintunya disogok. Di bom nggak masalah, Pak ya. Nggak masalah, iya, gitu ya. Kedua, ya, ingat perang Candu kalah sama Inggris, social engineering, ya, mabok, daya juangnya rendah, itu social engineering karena sukanya mabok-mabokan, sukanya candu, gitu ya, social engineering, ya. Kalau yang mempelajari antropologi pasti lama-lama sadar atau nggak sadar tuh belajar social engineering, ya, melemahkan suatu antropologi. Jadi gini, kalau jadi kalau kita psikologi ini kan per orang ya, emosi ya, pribadi seseorang, psikologi ya, sosiologi adalah sekumen. Kalau antropologi itu adat istiadat, ya. Jadi Dayak seperti apa, ya, kesukaannya apa, adat istiadat seperti apa. Kita kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Kalau ke sana kita harus ikutin adat istiadat sana ya. Nah itu ilmu antropologi. Gitu ya. Nah, kalau ke sana dia pakai sistem pacing and leading. Gitu ya. Dia sebelum menyerang menggunakan teknik social engineering, dia melakukan pacing dulu ya. Dia diterima oleh masyarakat itu ya. Ya, diterima masyarakat itu udah apa-apa baru perlahan-lahan dia balik. Nah, Horgonya pun melakukan social engineering waktu melumpuhkan Aceh ya. Horgonya ya, seperti itu. Nah, dia melakukan social engineering dan dia ahli antropologi. Nah, makanya kebanyakan penjajah itu selain semua Dendels ya, Raffles ya, selain dia gubernur jenderal dia anti antropologi. Dan sadar atau tidak sadar antropologi bisa menggunakan teknik social engineering dengan sengaja ya. Dia adat istiadat seperti ini, kesukaannya apa, kelemahannya apa. Nah, kelemahan itu udah nanti musuhnya serangnya seperti apa dan sebagainya. Termasuk Itu yang diserang topi merah, Pak ya, yang diserang. iya, kita mulai berlatih ya, mulai tahu ya. Dengan ini kita mulai mengulang 6 topi. Kalau kemarin masih bingung ya, yang nggak pernah punya partner, nggak punya kerja tim, masih bingung-bingung ya. Nah, sekarang kita mulai coba ya, ngelihat data ya, ngelihat data. Berarti topi putih ya, seperti apa, lihat emosi kita berarti topi apa, mulai intuisi kita topi apa, ketakutan kita berarti topi hitam. Mulai seperti itu aja. Kalau kita bisa mulai merangkai semuanya, nah tadi Pak U tuh sudah mulai merangkai itu udah topi biru ya. Oh ternyata tuh mulai terstruktur serangan terhadap kita, gitu ya. Tadi saya lupa istilahnya, phishing tapi terstruktur gitu loh. Tadi nomor berapa ya? Udah terstruktur, udah disiapin langkah 1, langkah kedua, langkah ketiga, langkah apa. Skenario, Pak. Iya, udah diskenario kan. Itu udah lengkap gitu ya. Bahkan saya juga sering mengangkat telepon apa dia ngajak ngobrol, dia lihat nih teman lama masa lupa gitu kan ya. Pak Prabowo kan saya punya banyak panggilan ya. Ada Tri, ada Ari, ada Ariesta, teman saya ada teman SMA saya Troy gitu, nggak tahu dapat mana. Nah itu saya suka mainkan di sini, kalau teman di sini berarti panggilnya berbeda gitu ya. Gitu. Kalau dulu dari Asaba seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah itu kan apa namanya, kita bisa tahu kan, kita bisa profiling ini orang teman saya dari mana, seperti itu. Nah ini ya ini tolong nanti disampaikan ke keluarga dekat kita ya, soal ini ya, soal ancaman seperti ini gitu loh. Jadi ya ini sangat penting, sangat vital ya, dampaknya besar dan kerugiannya sangat besar gitu ya. Apalagi kalau kita punya aset seperti itu. Nah, hati-hati juga kalau orang jual rumah ya, orang banyak mau ngecek, melihat akte kita, banyak tuh ketipu tuh akte aslinya, karena teman bahkan teman terdekat pun ya, dia minjem akte asli kita, gitu ya. Tahu-tahu nanti udah berpindah nama ya atau apa-apa. Banyak itu kejadian, itu teman dekat kita atau saudara kita atau punya interest ya, interest soal warisan seperti itu, orang terdekat kita. Dan itu adalah social engineering. Siapa yang dipercaya oleh ini bisa meminjam. Nah, ini kan kamu kan dekat seperti ini pasti dikasih dipinjam. Kalau saya ngomong sih nggak mungkin, saya orang luar gitu. Kita kerjasama ya, nanti kita bagi ya, seperti itu dan sebagainya. Nah,
boleh jadi dia nyerangnya. Nah, kalau sekarang kan banyak yang nyerangnya cepat ya, bisa jadi nyerangnya lama ya. Dilupakan dulu, pakai main terencana ya. Nah, udah 6 bulan kemudian baru itu loh. Nah, baru balik arah apa-apa apa namanya udah balik nama atau saudara itu udah pindah dengan terencana seperti apa gitu loh pada proses. Jadi banyak ya, bahkan orang terdekat kita pun tetap hati-hati ya. Nah, siapa tahu anak kita atau pembantu kita adalah mata rantai terlemah gitu ya. Nah, kita mulai memberikan edukasi terhadap dia ya. Nanti kalau ada yang ini boleh ya apa-apa saya sendiri kalau ada orang pasang internet apa-apa saya bilang nanti tunggu saya gitu ya. Tiba-tiba datang saya nggak bisa gitu ya. Saya lagi di luar ya. Kayak ini janjian sama saya ya. Saya jam 4 baru ada di rumah gitu loh. Ya. Jadi banyak teknisi tiba-tiba langsung enggak, saya coba sebenarnya nggak bisa seperti itu ya. Karena saya juga suka menjaga seperti itu. Silakan kalau ada masih ada pertanyaan. Terima kasih Pak Tri, terima Ya, kasih. sama-sama. Ya. Yang lain ada? Dan ini banyak cerita ya, jadi boleh cari apa banyak cerita soal penipuan apa apalagi sekarang pinjol dan sebagainya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tolong bagi yang berkenan kita buka ininya kamera ya. Oke, kita melakukan 3 sesi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya izin yang six set ini saya tutup ya, tapi tetap nanti pertanyaannya kita lanjut di WA Group ini ya. Saya mengerti kalau kemarin jarang pertanyaan gitu ya, karena emang baru ya, tapi dengan nanti saya mengulang-mengulang, lama-lama kita mulai terbiasa dengan topik berpikir ya, sebagaimana orang terbiasa dengan 7 habit ya, kita ulang ya tentang apa namanya, begin with the end in mind dan sebagainya gitu ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika kesalahan ya. Nanti kita lanjut di diskusi di WA Group ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ari. Sama-sama.